Oke, yes. Di film apanya ya? Gimana? Nih film yang legendaris nih, gimana akhirnya? Aku sangat excited ya sama film ini akhirnya tayang. Ini film produksi dari 2020. Waktu itu aku masih muda, masih 26 tahun. Sekarang udah 4 tahun kemudian dan akhirnya tayang. Aku seneng banget. Karena ini juga salah satu film ini pertama kali ya, enggak deh, kedua kali aku jadi pemeran utama di film ini. Aku sangat menunggu sih sebenarnya film ini ya. Semoga aku bisa mencapai ekspektasi orang-orang terhadap film ini. Sebelumnya lu sempat ngeliat dulu nggak sih di Eropa akhirnya mau tergabung di Eropa? Sebelum ngeliat dulu kan? Ngeliat film dan terbebani, yang lama. Terbebani kalau juga, film kan? yang lama emang udah dari dulu nonton, dari kecil aku dari SD itu udah nonton terus film di Eropa. Ada kali aku nonton sampai sekarang udah berapa belas kali gitu. Karena emang aku suka filmnya, aku suka jalan ceritanya. Terus nggak terbebani gak sih lu mainin? Pasti terbebani ya, tapi untungnya sama kayak Jivina bilang tadi, Bang Ray itu bilang selalu sama kita jangan selalu terbebani sama cerita masa lalu yang ada di film di Eropa lama, karena ini kan ceritanya juga berbeda. Jadi kita grab sesuai sama karakter kita masing-masing yang ada di skenario aja. Jadi awal main Jenar Mesayu sempat grogi nggak sih? Kan dia juga udah lama yang ngelar bintang di ya? Sempat grogi banget karena pada saat itu pertama kali aku ketemu sama beliau juga. Walaupun kemarin akhirnya aku sempat film lagi bareng sama Mbak Jenar, tapi di situ aku ngerasa kayak wah ini benar-benar aktor, apalagi aku baru pertama ya, aku baru waktu itu. Tapi alhamdulillah ya, Mbak Jenar tuh sangat merangkul kita semua juga, merangkul aku pun yang menjadi anaknya dia. Dan dia juga sangat enak untuk ngasih emosinya. Jadi alhamdulillah aku juga bisa ngelewatin scene, bisa dibilang itu salah satu golden scene bagi Tama ya. Terus kalau untuk karakter sendiri, kamu langsung mengambil atau masih pikir-pikir waktu itu? Awalnya aku pasti masih pikir dulu, karena aku masih ngeliat dulu jalan ceritanya kayak gimana. Pada saat itu jalan ceritanya tuh keren banget. Tapi emang karena ada waktu itu kan COVID ya. Waktu itu COVID dan kita juga nggak bisa syuting. Harusnya syuting bulan 2, bulan 3, tapi mundur jadi bulan 9. Karena waktu itu lockdown, kita nggak bisa syuting sama sekali. Dan ada cerita-cerita juga yang harus dirubah. Karena emang kita nggak bisa syuting di banyak tempat. Waktu itu kan belum boleh syuting di banyak tempat kan. Itu sih. Tapi aku sangat tertarik sih sama ceritanya pas pertama kali dikasih sama aku untuk memainkan peran Tama ini. Syutingnya berapa lama sih, Riz? 2 bulan kurang lebih prosesnya. Berapa tempat itu? Berapa daerah? Akhirnya Jakarta sama Pulau Seribu. Awalnya tuh banyak, harusnya bisa sampai 3 kota. Tapi memang karena keterbatasan yang kita nggak bisa hindari pada saat itu kan, kita lagi COVID kan. Kan harus dikit aja, kan lagi kita pemilu, ada harapan nggak buat pemilu ke depan, ada harapan buat pemilu? Kalau untuk pemilu kali ini aku berharap banget sih pemilunya bisa damai, orang-orangnya juga nggak saling mencaci satu sama lain, karena kan kita ini demokrasi ya, kita juga harus ngelihat yang namanya pilihan yang tepat untuk kita sendiri. Efeknya untuk anak-anak muda zaman sekarang juga yang karirnya masih panjang gitu loh, kita harus bisa memilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan jangan saling menghujat, karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Tapi balik lagi, ini demi Indonesia yang lebih baik. Tanpa nyebutin nama, tipe pemimpin yang diharapkan nanti yang terpilih seperti apa? Tanpa nyebutin nama. Pemimpin yang diharapkan? Ya, tipenya seperti apa ya? Seperti yang kalau aku sih yang terutama yang merakyat sih, soalnya itu sangat penting, dekat sama rakyatnya. Kalau nggak dekat sama rakyatnya, gimana dia mau tahu apa isi hati rakyatnya? Itu sih buat aku, dan dia juga peduli sama rakyat. Selain rakyat, mungkin menurut lu Indonesia apa lagi yang perlu dibenahi dan jadi harapan? Sebenarnya kalau dibilang Indonesia apa yang benahi banyak banget, tapi ya yang paling dekat aja dulu, apalagi sama bidang aku sendiri ya, sama entertain sendiri, karena jam kerja kita pun juga nggak pasti, gaji kru-krunya juga nggak pasti kayak gimana, dan belum ada yang menaungi semua itu gitu. Itu sih buat aku. Tapi memang selama ini banyak banget keluhan dari para kru yang mungkin gajinya banyak banget kru-kru yang ngomong juga sama kita, kayak pemain-pemain gini ya, gaji mereka tuh cuma sedikit, dan tapi kerjanya mereka kan lebih banyak. Mereka datang duluan, pulang paling terakhir. Sedangkan kita kan kalau pemain-pemain ada jam callingan ya gitu loh.
Itu sih emang harus lebih diperhatikan sih menurut aku. Rakyat kecil tuh emang harus lebih diperhatikan. Ada pesan buat masyarakat yang ajakan buat memilih? Ya untuk kalian semua nih yang para calon-calon pemilih pemimpin kita yang ada di Indonesia, pilihlah dengan bijak, pilihlah sesuai dengan apa yang kalian butuhkan juga. Ingat ini semua tuh sangat berpengaruh untuk masa depan kita semua. Jadi jangan lupa pilih tanggal 14 Februari 2024. Oke ya. Sedikit terus. Waduh, Sedikit support aja. Support aja guys, support. Bang ngoten bareng nih. Bang ngoten bareng, Cis. Bentuk support aja bang, gimana sih bang doanya gimana? Pokoknya doain yang baik-baik lah. Tapi itu semuanya baik-baik. Gimana pun semua yang baik-baik. Ya, mana mobil saya? Lihat gimana sih bang? Lihat kabar sih gitu bang. Supportnya buat sahabat. Bang support aja bang. Bang Haris, dikit aja bang. Supportnya aja, Support buat sahabat bang gimana bang? Supportnya aja. Supportnya aja gimana bang? Hati-hati. Assalamualaikum Bang supportnya aja bang.